izin menjelaskan materi tentang Diklat 1 pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022. Yang pertama menjelaskan 5 bagian elemen. Yang pertama ada 8 sayap luar menandakan 8 sikap wajib taruna-taruni teknik dirgantara. Yang pertama ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua memiliki rasa cinta tanah air, nasionalisme dan patriotisme, yang ketiga memiliki rasa solidaritas dan jiwa korsa tinggi sesama alma mater teknik dirgantara. Yang selanjutnya menjaga nama baik alma mater teknik dirgantara, kemudian bersikap ramah tamah dan sopan santun terhadap sesama atau orang lain, terlebih untuk orang tua atau yang dituakan. Selanjutnya menanamkan jiwa kepemimpinan dan senantiasa menjadi pribadi yang bermanfaat, menumbuhkan rasa tanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan. Selanjutnya memiliki kedisiplinan atas pekerjaan di bidang keahlian. Yang nomor 2, arti dari 7 sayap dalam menandakan 7 tujuan taruna teknik dirgantara. Yang pertama, menjadikan pribadi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berkompetensi, memiliki nilai saing, memiliki kreativitas tinggi, serta berprestasi, berakademik maupun non-akademik. Yang ketiga, berintegritas dalam berorganisasi dan bermasyarakat, mempererat keberagaman bernegara dalam kepentingan bangsa. Yang keempat, taruna-taruni dapat menerapkan disiplin baik dalam hal akademik maupun non-akademik. Yang kelima, menjadikan taruna-taruni sebagai individu yang dapat dipercaya dalam menjalankan amanah. Yang selanjutnya, menerapkan jiwa korsa dalam rasa simpati dan empati dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menciptakan SDM yang berkualitas dalam dunia kerja. Yang ketiga ada spinner. Yang ketiga ada spinner. Spinner mempunyai arti bahwa setiap tantangan yang akan dihadapi harus dihadapi secara berani, gagah dan bertanggung jawab, dan selalu berpikir untuk memecahkan permasalahan yang ada, seperti halnya spinner yang selalu memecah aliran udara sebelum masuk ke inlet. Yang keempat ada turbofan, mempunyai arti bahwa suatu kesuksesan membutuhkan sistem penggerak yang melalui berbagai proses untuk dapat memiliki dorongan sehingga terwujudnya tiap tujuan. Yang kelima, arti tulisan teknik dirgantara, mempunyai arti menumbuhkan, mempersatu, tidak membedakan nama teknik termasuk dalam dunia penerbangan, dan setinggi apapun taruna-taruni TD melangkah untuk meraih masa depannya dapat menjunjung tinggi nama alma mater teknik dirgantara serta tetap peduli terhadap generasi penerus. Sejarah singkat penerbangan Indonesia. Pada tahun 1990, Indonesia membentuk Lembaga Persiapan Industri Penerbangan atau LAPIP sebagai lembaga yang mampu berbicara lebih dalam dunia kedirgantaraan. Namun pada perkembangannya LAPIP diubah namanya menjadi Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio atau LIPNUR untuk menghormati jasa-jasa Nurtanio. Kemudian pada tahun 1976 IPTN hadir dan mengambil alih semua fasilitas kedirgantaraan di Indonesia termasuk LIPNUR pada saat itu. Kemudian pada zaman pemerintahan Orde Baru, IPTN mendapatkan kucuran dana dan fasilitas yang besar dari pemerintah untuk mengembangkan dunia kedirgantaraan di Indonesia agar mampu berbicara lebih di tingkat dunia. Kemudian pesawat seperti N250 dan N230 berhasil diciptakan. Kemudian sejarah Wright bersaudara. Wright bersaudara yang terdiri dari 2 orang kakak beradik, yang pertama Orville Wright dan Wilbur Wright, juga yang berasal dari Amerika Serikat. Secara umum dihargai atas desain dan perancangan pesawat terbang efektif pertama dan membuat penerbangan terkendali pertama menggunakan pesawat terbang bermesin yang lebih berat dari udara. Wright bersaudara memulai eksperimen mereka pada tahun 1900 sampai 1903. Awal percobaannya, Wright bersaudara menggunakan jenis pesawat layang atau glider. Kemudian penemuan pesawat terbang memiliki peran besar terhadap alat transportasi yang sangat penting di dunia, di mana pesawat terbang menjadi alat transportasi yang populer di masa ini dan menjadi pilihan ketika berpergian. Siap, terima kasih senior.
Izin senior, izin menyampaikan materi Diklat 2 pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022. Macam-macam organisasi penerbangan di dunia. Yang pertama ada IATA, International Air Transport Association. Yang kedua ada ICAO, International Civil Aviation Organization. Yang ketiga INACA, Indonesian National Air Carrier Association. Yang keempat UFTA, Universal Federation of Travel Agent Association. Yang kelima ASITA, Association of Indonesian Travel Agency. Yang pertama ada ICAO atau International Civil Aviation Organization, adalah sebuah lembaga perserikatan bangsa-bangsa atau PBB yang berdiri pada tanggal 4 April 1947. ICAO dibentuk melalui persetujuan 26 negara yang berlangsung dari tanggal 1 November sampai 9 Desember 1994. ICAO diatur dalam bagian kedua Konvensi Chicago pada tahun 1994 dari pasal 43 sampai pasal 66. Tujuan ICAO seperti menggalakkan seni dan desain pesawat udara untuk maksud damai, lalu mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar transportasi udara internasional, dan masih banyak lagi. Lalu selanjutnya ada IATA atau International Air Transportation Association. Pada tahun 1919 usaha angkatan udara mendirikan IATA di Den Haag, Belanda pasca Perang Dunia Kedua bulan April tahun 1945. Kemudian organisasi ini direvisi di Havana. Tujuan utama IATA yaitu membantu maskapai penerbangan untuk bersaing secara sah dan mencapai keseragaman dalam penetapan harga. Dan anggota IATA sendiri ada Afrika, Asia Pasifik, Tiongkok dan Asia Utara, Eropa, Amerika Latin dan Karibia, Timur Tengah dan Afrika Utara, Amerika Utara dan Rusia. Dan maskapai yang bergabung dengan IATA itu ada Garuda dan Batik Air. Selanjutnya ada INACA atau Indonesian Air Carrier Association atau Asosiasi Perusahaan Angkatan Udara Nasional Indonesia, adalah sebuah organisasi atau wadah persatuan antara perusahaan-perusahaan angkutan udara dan kegiatan-kegiatan penerbangan nasional yang ada di Indonesia, yang didirikan pada tanggal 15 Oktober 1970. Dan saat ini Denon B. Prawiramadja sebagai Ketua Umum INACA periode 2019 sampai 2022. Tujuan INACA sendiri yang pertama menyediakan kerangka kerja efektif untuk membicarakan langkah-langkah mengurangi dampak kerugian dan persaingan tidak sehat. Yang selanjutnya mencari pemecahan terhadap dampak negatif dari pembatasan peraturan pemerintah dan industri. Lalu selanjutnya ada UFTA atau Universal Federation of Travel Agent Association, didirikan pada tahun 1966. UFTA merupakan satu-satunya federasi asosiasi travel agen dunia. Tujuan UFTA sendiri menyatukan dan menguatkan asosiasi dan organisasi travel agen, bertindak sebagai wakil tunggal profesi travel agen pada tingkat internasional dan dunia. Selanjutnya ada ASITA atau Association of Indonesian Travel Agent, didirikan pada tahun 1971, bertujuan untuk meningkatkan cara pariwisata Indo dan peran para anggota sebagai pelaku utama pariwisata nasional yang berdaya saing global. Tujuan ASITA sendiri mengusahakan memajukan dan melindungi kepentingan industri kepariwisataan nasional dan kepentingan para anggotanya. Selanjutnya mensukseskan program pembangunan melalui sektor kepariwisataan sesuai dengan rencana pembangunan nasional yang berjalan. Lalu di dunia penerbangan memiliki aturan-aturan yang kita sebut sebagai aneks. Dan aneks itu ada aneks 1 sampai aneks 19. Di dalam aneks itu menjelaskan tentang peraturan-peraturan yang ada di dunia penerbangan. Siap, terima kasih senior. Izin senior, izin menjelaskan materi Diklat 3 pada hari Jumat tanggal 28
Januari 2022. Main komponen pesawat terbang. TD sendiri adalah ilmu yang mempelajari, meneliti, dan mengembangkan masalah-masalah kerekayasaan pesawat terbang. Penerbangan udara sendiri disebut aeronautik dan penerbangan antariksa disebut astronautik. Teknik penerbangan dalam bahasa Inggris juga disebut aviation engineering. Aeronautik dan astronautik diterjemahkan sebagai teknik dirgantara yang berarti kawasan udara dan antariksa. Selanjutnya berdasarkan kategori ada normal, utilitas, aerobatik, komputer, dan transport. Kemudian berdasarkan golongan ada prestige, terbatas, profesional, dan eksperimental. Kemudian berdasarkan kelas itu ada pesawat terbang, pesawat wing, pesawat layang, pesawat udara. Kemudian berdasarkan lokasi take off dan landing ada land plane dan seaplane. Kemudian berdasarkan model dan jenis pabrik ada Airbus, Cessna, Boeing, dan Douglas. Berdasarkan misi ada pesawat militer. Pesawat militer sendiri keperluan militer seperti pesawat tempur dan lain-lain. Kemudian ada pesawat sipil yang dimiliki per orang maupun perusahaan yang digunakan mengangkat penumpang atau barang. Kemudian pesawat VIP ada khusus untuk penumpang khusus seperti pejabat tinggi negara. Lalu kenapa pesawat bisa terbang? Karena pesawat memiliki 4 gaya, yaitu wake, thrust, drag, dan lift. Kemudian main komponen pesawat terbang ada landing gear, fuselage, wing, empennage, dan engine. Siap, terima kasih Sen. Izin senior, izin menjelaskan materi diklat 4 pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 tentang main komponen dan bagian pesawat terbang. Yang pertama ada fuselage. Fuselage adalah bagian badan utama sebuah pesawat di mana awak pesawat, penumpang, atau kargo ditempatkan. Lalu bagian-bagian fuselage ada cockpit, passenger cabin, galley, lavatory, nose, and tail section. Jenis-jenis fuselage ada semi monocoque, truss, dan monocoque. Landing gear. Di landing gear atau roda pesawat adalah penopang utama pesawat pada waktu parkir, lepas landas, atau pada waktu mendarat. Macam-macam landing gear ada tail landing gear, nose landing gear, dan main landing gear. Flight control ada aileron, elevator, dan rudder. Di engine itu ada bagian-bagiannya seperti air intake, kompresor, combustion chamber, turbin, dan exhaust nozzle. Kompresor sendiri berfungsi untuk memampatkan udara agar udara menjadi bertekanan. Jenis-jenis kompresor ada aksial dan sentrifugal. Di combustion chamber berfungsi untuk ruang pembakaran antara fuel, api, dan udara. Jenis-jenisnya ada can annular dan can anular. Di turbin berfungsi untuk mengubah energi kinetik menjadi energi kinematik. Di turbin berfungsi untuk merubah energi kinetik menjadi energi mekanik untuk memutar kompresor. Jenis-jenis turbin ada impulsor, reaksan, impulsor, dan di turbin berfungsi untuk merubah energi kinetik menjadi mekanik untuk memutar kompresor. Jenis-jenis turbin ada impulsor, reaksan, dan impulsor reaksan. Di exhaust nozzle berfungsi sebagai ruang tempat pembuangan hasil pembakaran dan jenis-jenisnya ada konvergen dan divergen. Siap, terima kasih Sen.